Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin fi kitabih at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an ila qawlihi wa'lam anna fadilatal qiyami bil laili wal qira'ati fihi tahsulu bil qalili wal kathir wa kullama kathura kana afdala illa ay yastaw'ibal laila fa innahu makruhud dawam alayhi wa illa an yadhurra bi nafsihi. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi ashri ayat lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantirin. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa hakatha Alabi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal man shalla bil laili rak'atain faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Masih membahas di dalam fasal menjaga dan selalu dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an di waktu malam. Beliau Al-Imam Nawawi berkata wa'lam dan ketahuilah anna fadilatal qiyam bil lail, bahwa keutamaan keistimewaan al-qiyam bil lail, ibadah pada waktu malam, wal qiraati fi, membaca Al-Qur'an di waktu malam, tahsulu bil qalil wal katsir, bisa didapat dan diraih dengan sedikit apalagi banyak. Dikatakan qiyamul lail atau dikatakan membaca Al-Qur'an di waktu malam itu tidak harus panjang, tidak harus lama, walaupun sebentar, walaupun sedikit, walaupun pendek, tetap itu dikatakan bangun malam atau membaca Al-Qur'an di waktu malam. Akan tetapi kullama katsura, setiap kali ia melakukannya atau membacanya lebih banyak atau lebih panjang, karena afdhala, itu lebih utama. Sedikitnya ibadah dengan banyaknya, tentunya banyaknya itu lebih baik. Sedikitnya membaca Al-Qur'an dengan banyaknya membaca Al-Qur'an, tentunya banyaknya membaca Al-Qur'an lebih baik. Karena banyaknya rakaat, banyaknya huruf yang terbaca dalam Al-Qur'an itu memberikan kebaikan
kemuliaan dan keistimewaan. Apalagi dikatakan bahwa pahala itu tergantung ukuran payahnya kita dalam melaksanakan dan menjalankannya. Jadi al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung ukuran payahnya kita. Semakin payah, semakin besar yang kita raih. Semakin capek, semakin gede yang kita dapat. Paham ini ya? Jadi kalau kita capek tapi tetap menjalankan, pahalanya lebih besar daripada yang sehat bugar menjalankan. Nah, kalau capek jangan justru malah absen, keliru. Dia capek tetap datang, pahalanya lebih besar. Karena apa? Perjuangannya dia untuk tetap hadir itu lebih berat daripada yang gak capek. Begitu juga yang menjalankannya lebih lama dari yang sebentar. Yang lebih awal datangnya pahalanya lebih besar daripada yang akhir. Bukan malah nyantai. Sik durung, sik wirid, sik kari, sik suwe maca Qur'ane atau yang lain sebagainya misalnya. Tengah-tengah nyantai di rumahnya. Aku yang maca wirid. Aku yang maca wirid, tapi nyantai di rumah. Mari maca wirid nyantai di situ. Duduk-duduk dulu atau ngopi-ngopi dulu baru berangkat misalnya. Sama yang berangkat lebih awal, walaupun sampai ngantuk-ngantuk turu-turu, tetap pahalanya lebih besar, pahalanya lebih gede daripada yang datang ngareni. Nah, kenapa? Dia dapat duduk dengan membaca wirid walaupun setengah hidup setengah mati. Membaca Al-Qur'annya juga gitu misalnya, tetap lebih besar ia dapat daripada apa? Yang datang kari. Al-Qur'an sudah tinggal 2 baris tok. Duduk nutup meneng. Cek tas dibuka Al-Qur'annya. Mungkin belum sampai yang dibuka. Wis ditutup. Balik no meneng. Ya itu pahala dapat daripada yang datang waktu ceramah. Kan gitu. Dapat. Tapi kurang, yang datang lebih awal justru dia lebih banyak pahalanya karena lebih banyak duduknya. Nah, karena itu al-ajru ala qadri ta'ab. Tergantung capeknya, panjangnya. Karena itu kullama kasura kana afdal. Lebih banyak salat, lebih banyak waktu yang dia lakukan ibadah di waktu malam, dan lebih banyak huruf-huruf Al-Qur'an yang ia baca itu lebih afdal. Tapi dihitung qiyamul lail atau membaca di waktu membaca Al-Qur'an di waktu malam itu tidak harus lama, tidak harus panjang, tidak harus banyak, walaupun sedikit, tapi lebih banyak lebih afdal. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Shalli bil lail walau rakaah. Katanya Rasulullah, salatlah di waktu malam walaupun hanya serakaat. Nah, itu kan bukti bahwa qiyamul lail dan orangnya sudah bisa dikatakan qiyamul lail walaupun hanya dengan 1 rakaat. Nah, salat 1 rakaat itu kan hanya ada 1, yaitu witir. Misalnya dia salat witir malam sebelum tidur 4 rakaat atau 6 rakaat. Malam bangun dia subuh 40-an, 3.40 misalnya atau 3.49 subuh. Wes bangunnya dia 3:30 lebih. Masuk kamar mandi, buang air kecil, wudu atau semisalnya, kemudian sholat 1 rakaat tok witir. Allahu Akbar. Sudah termasuk dia mulai.
tapi lebih banyak rakaat yang dia lakukan, tentunya lebih istimewa, lebih mulia, lebih afdal. Paham ya? Begitu juga membaca Al-Quran. Illa an yastau ibalail fa innahu makruh ad-dawam alaih. Kalau semalaman itu makruh. Gak pernah tidur malamnya. Jadi mulai maghrib ketemu sampai terbitnya matahari, gak pernah tidur malam. Ibadah tok makruh. Bagi siapa? Ya tentunya bagi pemula, bagi orang yang sekelas kita makruh. Tapi bagi orang yang memiliki kemuliaan, keimanan, ketakwaan yang kuat, tak makruh. Tapi tetap dianjurkan untuk tidak semalaman. Rasulullah sendiri, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan tidur 2 kali di waktu malam. Jadi tidur bangun lagi Rasulullah. Bahkan melarang salah satu istrinya atau putrinya yang bernama Zainab, ya, anaknya, ya, bernama Zainab atau cucunya, ya, pernah ibadah sampai bikin ikatan tali untuk pegangan kalau ngantuk. Semangat sampai ngantuk-ngantuk pun dibelani. Kalau kita kan enggak, ngantuk dibelani turu, enggak dibelani ngaji. Tapi alhamdulillah yang ngantuk ini belani ngaji sih an, enggak belani turu nih walaupun dia turu, ya kan gitu. Ya, tetap belani kan, enaknya tidur kan sama berbaring. Ini enggak berbaring, alhamdulillah. Nah, ini belani malam itu bikin pegangan supaya apa? Kalau ngantuk bisa pegangan, nggak jatuh. Rasulullah ngelihat apa ini? Ditanya, ini untuk apa? Ya untuk aku pegangan kalau ngantuk, supaya aku tetap bisa menjalankan. Katanya Rasulullah, enggak. Jangan kamu maksa yang kamu tidak mampu. Lakukan yang kamu mampu. Kerjakan yang kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu, istirahat. Makanya dimakruhkan semalaman. Karena banyaknya orang kalau ibadah semalaman itu memaksa diri kebanyakan. Kecuali orang-orang tertentu, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Hayy Abdurrahman As-Segaf, dan yang lain sebagainya. Mereka itu ibadah semalaman. Wudhu sholat isya dibagi untuk sholat subuh. Itu tahunan, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Salah Imam Abdurrahman As-Segaf itu 30 tahun. Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. Ibadah semalaman. Wudhu sholat isya dibagi untuk sholat subuh. Ya, seperti kita. Ya, kan gitu biasanya tapi. Ya, apa ya sembahyang isya mepet subuh. Ya, turu dhisik, ya. Makanya wudu isya gawe sembahyang subuh. Kalau mereka wudu isya, salat isyanya awal waktu untuk subuh, hebat. Kalau kita dikatakan hebat, ya enggak hebat. Kenapa? Akhir waktu salatnya untuk subuh. Engko manakibe dimasukno, ya. Mlebokno engko. Ya. Wah, ini Masya Allah ini. Salat subuhnya pakai wudu Isya nggak ngerti apa wong-wong, hanya sembahyang subuh ini jam 4 atau setengah 4. Jadi untuk sholat subuh pisan, ya. Ini makruh, merutini melazimi. Tapi sewaktu-waktu boleh. Kita mau nyoba semalaman misalnya, nggak tidur, ibadah boleh. Nah, tapi jangan terus menerus. Nah, kecuali kalau sudah iman, ketakwaan itu tinggi, kuat, terus menerus nggak apa-apa. Tapi kalau masih setengah-setengah, kadang semangat kadang males, kadang semangat kadang melempem, lah ini jangan terus menerus, ya, jangan terus menerus, ya. Apalagi kalau bisa membahayakan dirinya, ya. Bukan makruh lagi, haram. Kalau dengan tidak tidur ibadah semalaman dapat membahayakan dirinya nggak makruh,
haram walaupun itu ibadah. Walaupun yang dikerjakan itu ibadah, tapi kalau dapat membahayakan dirinya haram. Apalagi kalau bukan ibadah, yang ibadah puasa, lapar, sangat lapar atau sangat haus. Walaupun di bulan Ramadan, nggak boleh kemudian dikuat-kuat ngenteni maghrib, isok mati. Haram kamu teruskan, batalkan. Kenapa? Membahayakan diri kamu. Karena Allah memberikan apa? Peluang untuk mengqadha. Sehingga kalau memang dengan laparnya kamu itu bisa membunuh kamu menanti maghrib, atau haus itu bisa membunuh kamu menanti maghrib, maka batalkan. Jadi kalau memang waktunya masih lama, masih beberapa jam lagi, tapi kalau sak menit kas, ngelak, gak kuat aku, besok mati gitu. Ya kira kali sak menit dibatalno, ya keliru, salah. Lu itu katanya nggak apa-apa ini. Ini karena dapat membunuh. Sak menit tidak mateni, nintendo sak menit, mari ngono ngombe ya wis sak tong atau sak tandon umbiin kabeh gak apa-apa. Ini kalau waktunya masih lama. 3 jam atau 4 jam yang untuk menanti itu nggak memungkinkan, lah batalkan. Kalau memang membahayakan, haram diteruskan, dilanjutkan. Apalagi yang sunnah, itu yang wajib aja haram dilanjutkan, apalagi yang sunnah. Jadi kalau membahayakan diri bukan makruh tapi haram, haram. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan yustahabbu liman arada qiyamal lail an la ya'tat minhu illa gadran yaghlibu ala dhannihi bi qara'ini halihi annahu yumkinuhu dawam alai muddata hayati. Katanya Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu', disunahkan orang yang qiyamul lail itu ya, melakukan qiyamul lailnya ukuran yang ia memungkinkan untuk melaziminya sepanjang hidupnya. Ya tentunya masing-masing dari orang mengetahui keadaannya. Ana kalau 1 jam ini kelamaan buat Ana nggak mungkin bisa rutin, nggak mungkin bisa istiqomah, nggak mungkin bisa terus. Tapi kalau setengah jam, yo suwe, ya, masih kelamaan sedikit, 45 menit. Ini insya Allah Ana bisa istiqomah nih sepanjang hidup. Ya, 15 menit. Jadi ukuran yang paling ringan untuk kamu dan kamu bisa melakukannya sepanjang hidup kamu. Itu yang disunahkan. Bukan memaksa. Nggak mampu setengah jam atau nggak mampu 1 jam, maksa 1 jam. Berjalan 1 bulan. Setelah itu pray. Nah, ini nggak dianjurkan. Makanya Imam Nawawi mensunahkan untuk qiyamul lail agar bisa rutin, ukuran yang kita mampu melazimi sepanjang hidup dalam keadaan apapun. Jadi hitungannya bukan hanya dalam kota, tapi ketika kita keluar kota pun bisa menjalankannya. Ketika kita keluar kota pun bisa menjalankannya. Yes, ukuran itu yang kita pakai, sehingga kita bisa melazimi dan mengistiqomahkan dimanapun kapanpun sepanjang hidup. Nah nanti kalau sudah menikmati, dia bisa menambahkan. Itu kan untuk memulai ukuran yang kita bisa melazimi sepanjang hidup. Tapi dengan mulai bisa merasakan nikmat dan lezatnya, mau nggak mau pasti dia akan menambah. Menambahnya pun dengan ukuran dia bisa melakukan sepanjang hidupnya. Di awal start mulai untuk melazimi dan mengistiqomahkan qiyamul lail, lakukanlah ukuran yang kamu bisa melakukan selama-lamanya. Setelah itu kamu bisa sudah merasakan nikmatnya, lezatnya, baru tambahkan ukuran yang kamu tetap bisa melakukan sepanjang hidup kamu. Wa yukrah ba'da dzalika tarkuhu wa naqsu minhu li ghairi dharurah. Dimakruhkan setelah itu, setelah kita sudah mengambil ukuran yang kita mampu melakukan setiap harinya atau sepanjang hidup kita, meninggalkannya atau mengurangi tanpa dharurah.
tanpa adanya darurat, makruh kita mengurangi atau meninggalkannya. Kenapa? Kita tentukan sudah ukuran yang mungkin besar, kemungkinan besar kita bisa melaksanakannya sepanjang hidup. Maka ketika kita meninggalkan atau mengurangi ukuran itu makruh, kecuali karena darurat. Menguranginya karena darurat, meninggalkannya karena darurat, nah nggak apa-apa, ya nggak makruh. Lah ini diambil dalilnya hadisnya Sayyidatina Aisyah, yang mana beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, khudhu minal a'mal ma tutikun, kerjakan dari amal perbuatan yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala, memberikan kemuliaan dan yang lain sebagainya, sehingga justru kalian yang bosan melakukan ibadah ketaatan. Nah, karena itu lakukan ibadah yang tidak menjenuhkan kamu. Kalau menjenuhkan kamu, kamu akan meninggalkannya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, ibadah, ketaatan, kebaikan itu yang kamu mampu melakukannya. Lah mampu ini awalnya semuanya dengan paksaan. Nggak mampu saya, kalau terus ini, terus itu, ya terus nggak mampu. Sama dengan orang-orang yang nggak mau ini, nggak mau itu dengan alasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan jadi alasan. Allah itu tidak mewajibkan, tidak menentukan satu ibadah. Bahkan Nabi tidak menentukan banyaknya rakaat dari sholat-sholat sunnah, kecuali semua itu mampu dijalankan. Akan tetapi untuk menjalankan secara keseluruhan itu bertahap. Lah kalau kita nggak belajar untuk bertahap, mana mungkin bisa. Makanya dari ketentuan yang ada, lakukan yang kamu bisa lakukan terus. Setelah itu tambahkan dikit demi sedikit, seperti anak kecil itu. Nggak bisa makan nasi, kasih bubur. Setelah itu mulai nasi di met-met, di mek-mek. Setelah itu mulai nasi tapi nggak banyak, sedikit, sampai nggak cukup sak piring. Makanya piring munjung seembo. Jadi kalau warung itu pesen satu apa itu? Satu bakul. Sing dodolan nganggep ana wong loro wong telu iki. Enggak ijenan. Hebat. Jadi apa? Dari awalnya enggak mampu. Dari bubur ke nasi di mek-mek, kemudian nasi, kemudian sampai sak bakul ente. Itu pun kalau bisa nambah-nambah, saking mungkin sampai sungkan. Mulai nambah ono oma. Nah. Kemudian juga wa mimma yadullu ala husulih bil galil, di antara dalil dapat mendapatkan qiyamul lail atau membaca Al-Qur'an di waktu malam itu dengan sedikit, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man qama bi asri ayat lam yuktab minal ghafilin, siapa yang membaca 10 ayat dalam sholat ataupun di luar sholat di waktu malam, lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang-orang yang lalai, tidak termasuk atau dikeluarkan, tidak dicatat dari orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, barang siapa yang bangun di waktu malam, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, membaca Al-Quran 100 ayat, kutiba minal qanitin, dicatat oleh Allah minal qanitin, orang yang berusaha mendapatkan atau mendekatkan dirinya kepada Allah, termasuk orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang istimewa. Wa man qama bi alfi ayat kutiba minal muqantirin, kalau dia bangun beribadah di waktu malam membaca 1000 ayat, ini dicatat dari orang-orang yang kaya nih, miliarder, kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kintor itu dikatakan
1200 uqiyah. Lah satu uqiyah itu, satu uqiyahnya ini kan minal muqantirin. Jadi dia memiliki banyak kintor. Lah satu kintor itu kalau hitungan 1200 uqiyah. Lah satu uqiyahnya ini 1200. Satu uqiyahnya itu dikatakan khairun mimma baina sama wal ard. Lebih baik antara langit dan bumi. Satu kintornya. Dia memiliki muqantirin, termasuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang miliarder, triliunan lah. Kebaikan, bukan harta. Kebaikan. Lah, satu kintor 1200 uqiyah. Satu uqiyahnya, ini satu kintor ya. Ini anggap kalau kita minal muqantirin, anggap kita 1 miliar lah, anggap 1 miliar. Nah, satu uqiyahnya, ini kan 1200 uqiyah. Kita mendapatkan satu kintor. Misalnya, anggap kita mendapatkan satu kintor. Satu kintornya 1200 uqiyah. Satu uqiyahnya itu lebih baik dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Lah kita mendapatkan 1200 uqiyah. Satu uqiyahnya lebih baik dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Tapi 1000 ayat. 1000 ayat. Banyak. Berat. Tapi bisa, bukan nggak bisa. Dikatakan nggak bisa, nggak ada, bisa. Ya tapi itu bertahap. Ya, dari beberapa halaman, bangun malam, beberapa halaman dibaca rutin. Ya, kemudian mulai menikmati, mulai merasakan lezatnya, nambah. Dirutini, dilazimi, mulai merasakan nikmatnya, lezatnya, nambah. Insya Allah bisa 1000 nanti. Wa hakatha Tha'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man shalla billahi rak'atain faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Ya, diriwayatkan dari At-Tha'labi dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang sholat di waktu malam 2 rakaat, maka ia di waktu malamnya dianggap orang yang sujud dan orang yang qiyamul lail. Hanya dengan 2 rakaat. Dianggap orang yang banyak sujud, orang yang banyak sholat di waktu malam. Nah, hanya dengan 2 rakaat. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah dari qiyamul lail dan membaca Al-Quran di waktu malam, walaupun hanya dengan rakaat-rakaat yang ringan, rakaat-rakaat yang sedikit, atau lembaran-lembaran Al-Quran yang sedikit, tidak panjang, hanya pendek. Akan tetapi kita memohon kepada Allah memberikan anugerah kepada kita bisa bangun dengan mudah, ringan, istiqomah menjalankan ibadah membaca Al-Quran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.